Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, di sini saya akan menerangkan materi dari routing dinamis. Oke, ini PPT saya. Bisa dilihat ya. Ini routing dinamis. Nah, ini oke, saya next. Bentar, oke, ada kendala. Oke. Ya, ini perkenalkan ya. Ini foto saya ya. Ini perkenalkan, nama saya Alvin Baktiar dari kelas TIB 22 dengan NIM 2205120404. Oke, saya next. Oke, untuk pengertian routing dinamis sendiri, routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dinamis ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing statik dan default. Nah, itu pengertian sendiri tuh. Oke, saya next. Nah, untuk poin kedua adalah keuntungan routing dinamis. Nah, ini keuntungan routing dinamis yang pertama, hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya atau yang disebut dengan jaringan yang berada di bawah kendali router tersebut. Untuk poin yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Lanjut untuk poin yang ketiga, jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi. Hanya router-router yang berkaitan yang akan mengkonfigurasi ulang. Oke, untuk penjelasan untuk keuntungan, oke, saya next. Ya, kita masuk ke kerugian routing dinamis. Kerugian routing dinamis. Yang pertama, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table memakan waktu lama karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai ada IP table yang cocok. Setelah konfigurasi selesai, router harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang tersedia. Yang kedua, beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Nah, ini kita masuk ke poin selanjutnya, ada macam-macam routing dinamis. Oke, yang pertama adalah RIP. Apa itu RIP? RIP adalah Routing Information Protocol. Yang kedua, kita masuk yang kedua, ada IGRP. IGRP itu Interior Gateway Routing Protocol. Yang ketiga adalah OSPF. OSPF itu Open Short Path First. Yang keempat adalah ada AIGRP atau yang disebut dengan Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Buat yang kelima ada BGP. BGP itu Border Gateway Protocol. Yaitu untuk macam-macam routing dinamis. Nah, ini terima kasih. Kita langsung saja ke praktek ya. Jadi kita langsung aja praktek. Nah, ini PPT saya. Oke, langsung kita beralih ke praktek. Nah, ini praktek saya tadi. Bisa dilihat ya. Nah, ini routing dinamis. Oke, pertama-tama kita ke rute dulu. Kita ke rute. Lalu kita tekan config. Lalu kita tekan static. Lalu kita hapus dulu. Oke, replay kita hapus dulu. Kita hapus dulu. 1, 2, 3. Ini kita hapus dulu semuanya data-datanya. Untuk ke rute selanjutnya 2 kita hapus dulu. 3, rute 2. Oke, untuk lanjut rute selanjutnya ada rute 3. Kita hapus dulu. Oke, kita masuk ke rute pertama dulu. Kita tekan rute pertama dulu. Tekan CLC, kita cek dulu ininya. Kita tekan DLC adalah version
version 2 kita lagi no auto summary. Oke, lalu kita pindah ke config kita pindah ke RIP, kita tulis di sini, kita tulis kita tulis 13. Nah, kita tambah add, lalu 12.12.12.0. Kita add lagi, lalu 192.168.1.0 kita add. Nah, itu untuk dari yang router ya, satu. Oke, kita save dulu, kita ke setting, lalu kita save. Oke, kita pindah ke router selanjutnya, kita ke CLI dulu. Kita ke CLI dulu. Sama persis version 2. Lalu auto summary. Oke, lalu pindah ke config. Oke, kita config ke RIP seperti biasa, kita tulis 3.3.3.0 add, lalu 12.12.12.12.0 add, lalu 192 titik 12 dan 68 titik 10 kita add. Oke, lalu kita ke setting, save. Oke, router, kita lanjut ke router 3. Di sini kita ke CLI dulu seperti biasa. Oke, kita lanjut dulu. Oke, bisa di save. Kita di CLI seperti biasa version 2. No auto summary. Oke,
Lalu kita ke config seperti biasa, lalu tekan area IP, kita masukin nah ini kita masukin satu-satu. Ini 33.0 kita add. Tiga nol. Lalu kita ke 3.0. Lalu selanjutnya 13.13.0 kita tambahin di sini 13.13.13.0 kita add. Oke. Lalu 23.0 kita add lagi. Oke, kita add. Nah, ini hasilnya ada 13, 23, 33, 43. Nah, untuk langkah berikutnya kita tekan setting dulu, lalu save. Oke, kita save, kita belajar routernya. Kita coba tekan, lalu tekan. Oke, langsung lanjutnya. Tekan router. Jadi kita balik ke router yang ketiga. Oke. Nah, ini lihat ya. Kita coba dulu ya. Apakah bisa ini? Kita coba dari sini PC1 ke PC2 apa bisa? Ternyata tidak terhubung. Kita hubungkan ke router. Bisa sama ya. Kita tekan back. Router juga bisa ke router salah router. Kita coba sini. Kita ke router, kita tulis tekan CLI, kita tulis coba kita tulis show IP root, kita lihat. Nah, ini keluar muncul show IP root. Coba yang satunya, yang kedua, CLI show IP root. Tidak muncul. Ini butang ketiga, show IP root. Nah, ini jadi buat langkah selanjutnya kita masukkan email ke sana.